Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membedah logika dari kode programan queue atau antrian menggunakan bahasa C. Pertama itu adalah include studio.h. Kita mulai ini dengan mengetik ini. Kegunaannya adalah memanggil pustaka standar input-output agar komputer memahami perintah cetak teks seperti print atau scan. Selanjutnya itu include string.h. Pustaka ini wajib kita masukkan karena program ini kita akan memanipulasi teks atau string seperti membuat nama item piring 1, piring 2, dan seterusnya. Terusnya in main, ini adalah fungsi utama atau gerbang awalnya jalannya programan. Nah, in end, kita membuat variabel bernama n untuk menampung angka bulat yang menentukan seberapa banyak item yang mau dimasukkan. Terus if scan, ini tuh adalah untuk mengambil input nilai n dari keyboard. Bagian if di sini berfungsi sebagai pengaman. Jika pengguna tidak memasukkan angka yang valid, program akan langsung berhenti secara otomatis. Berikutnya itu adalah char Q120. Ini itu adalah pembuatan wadah antrian kita menggunakan array 2 dimensi. Kegunaannya adalah untuk menampung maksimal 100 item dan di mana masing-masing nama itemnya bisa menampung teks hingga 20 karakter. Nah, kode infront 0 ini kegunaannya sebagai penanda posisi paling depan atau hulu dari antrean. Kita mulai dari indeks ke 0. Dan di bawahnya rear 0, variabel rear kegunaannya sebagai penanda posisi paling belakang atau ekor dari antrean di awal. Karena antrean masih kosong, posisi depan dan belakang sama-sama berada di indeks ke 0. Nah, print operasi NQ ini sebagai penanda bahwa program kita sedang memulai operasi NQ, yaitu proses memasukkan data ke dalam antrean. Selanjutnya for in if, ini tuh perulangan teman-teman. Ini akan berjalan sebanyak n kali untuk memasukkan item satu persatu ke dalam antrean. Nah, di dalam perulangan print q rear print %d, fungsinya print di sini kegunaannya sangat penting teman-teman, yaitu untuk mencetak teks secara otomatis ke dalam array q pada posisi paling belakang rear, sehingga terbentuk teks seperti piring 1, piring 2, dan seterusnya sesuai urutan nilai i. Nah, setelah kode dimasukkan teman-teman, ada kode rear plus plus. Kegunaannya adalah menggeser penanda belakang maju satu langkah ke kanan. Ini dilakukan agar slot berikutnya siap ditempati oleh item baru yang akan masuk nanti. Nah, baris ini berfungsi untuk menampilkan rekapitulasi data ke layar setiap kali ada item yang baru masuk. Kita bisa melihat siapa item yang berada di posisi front atau paling depan serta berapa jumlah item yang sedang mengantri saat ini menggunakan rumus matematika sederhana, yaitu posisi belakang dikurangi posisi depan atau rear dikurang front. Nah, teman-teman, setelah proses memasukkan selesai, kita melakukan ini. Print and operasi DQ. Kode ini tuh mencetak teks untuk menandakan kita masuk ke tahap DQ, yaitu proses mengeluarkan data dari antrean. Nah, selanjutnya while front rear, ini tuh perulangan ini akan terus berjalan selama nilai penanda depan belum menyusul penanda belakang, yaitu artinya perulangan yang akan terus bekerja selama antrian kita belum kosong. Nah, sebelum dikeluarkan, kode print item paling depan %s itu memberi tahu pengguna item mana yang saat ini sedang berada di antrian paling depan untuk dilayani.
Nah, setelah itu baris ini print item yang dikeluarkan person S, sisa item di Q, person D, Q front, rear, kurang 1. Baris ini tuh mencetak informasi teks ke layar mengenai item apa yang dikeluarkan dan menghitung sisa item yang masih terjebak di dalam antrian menggunakan rumus rear dikurang front lalu dikurang dengan 1. Terus front plus plus ini itu inti dari proses DQ. Kode front plus plus itu berfungsi untuk menggeser penanda depan maju 1 langkah ke kanan. Secara teknis, item yang lama otomatis dianggap sudah keluar dari antrian karena posisi depan sekarang sudah berpindah ke item setelahnya. Nah, setelah penanda depan maju, setelah penanda depan maju itu kita cetak menggunakan print if front rear print item paling depan person S and Q front. Nah, ini teman-teman. Nah, jika antrian ternyata masih ada isinya, program akan langsung memberitahu penonton siapa item paling depan yang baru yang sekarang siap untuk dilayani. Oke, namun teman-teman, jika kondisi if tidak terpenuhi, berarti antrian sudah benar-benar habis. Kode else di sini itu gunanya hanya untuk mencetak baris baru agar tampilan terminal kita itu tetap rapi. Nah, terakhir ada ini teman-teman. Nih, return null. Ini return null itu berguna untuk memberi sinyal ke komputer bahwa program kita itu telah selesai dieksekusi dengan sukses tanpa adanya error. Oke, pertama kita kompilasi dulu kodenya di terminal dengan mengetik gcc, terus setelah itu kita ketik ini lagi di layar, lalu muncul menu interaktif sistem antrian klinik kita. Ini ada piring 1, piring 2, dan piring 3.